Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Aulia Venezia dengan NIM 642355157. Perkenalkan, nama saya Azza Oktaviani dengan NIM 64235160. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rati Saptiani dengan nomor NIM 64235306. Perkenalkan, nama saya Naria Rosmaliati dengan NIM 64235054. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari dengan NIM 64235094. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 645C07, Program Studi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Ibu Rizkiana Karmelia Saura. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang penerapan manajemen risiko pada UMKM Loka Kitchen dalam mendukung keberlangsungan usaha. Lewat pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana sebuah UMKM seperti Loka Kitchen menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan usahanya, serta bagaimana manajemen risiko dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Semoga pembahasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Loka Kitchen merupakan salah satu UMKM di bidang kuliner yang awalnya hanya melayani pesanan secara pre-order. Seiring bertambahnya pelanggan, usaha ini berkembang hingga memiliki toko sendiri dan menawarkan berbagai macam produk. Namun, di balik perkembangannya, Loka Kitchen juga menghadapi berbagai resiko, seperti bahan baku yang rusak, kesalahan pesanan, hingga keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi penting agar operasional usaha tetap berjalan dengan baik. Kami memilih Loka Kitchen untuk penelitian ini karena merupakan UMKM yang sedang berkembang dan memiliki aktivitas operasional yang beragam, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi manajemen risikonya. Selain itu, hasil analisis ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran bagi UMKM dalam mengelola risiko usahanya. Selanjutnya, kita akan membahas profil bisnis dari Loka Kitchen. Loka Kitchen merupakan UMKM kuliner yang berdiri pada tahun 2019. Awalnya, usaha ini bernama Nadila Keng dan hanya melayani pesanan dari rumah dengan sistem pre-order. Seiring berkembangnya usaha dan semakin banyak pelanggan, pemilik memutuskan untuk melakukan rebranding menjadi Loka Kitchen agar memiliki identitas merek yang lebih kuat dan lebih mudah dikenali oleh masyarakat. Saat ini, Loka Kitchen menawarkan berbagai produk unggulan, seperti Mary Regal Cream Cheese, Fudgy Brownies, Nastar, Banana Bread, Oreo Cheese Bliss, dan Tiramisu, dan masih banyak lainnya. Selain itu, tersedia juga hampers atau paket hadiah yang cocok untuk berbagai momen spesial. Dari sisi pemasaran, Loka Kitchen aktif mempromosikan produknya melalui Instagram. Proses pemesanan juga bisa dilakukan melalui Instagram maupun WhatsApp. Sedangkan pengirimannya menggunakan layanan delivery online seperti Gojek agar pesanan dapat sampai dengan cepat. Untuk daerah Tomang dan sekitarnya, itu masih bisa kita antar sendiri. Dengan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan yang ramah, Loka Kitchen terus berupaya memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggannya. Identifikasi risiko pada Loka Kitchen. Selama menjalankan usahanya, Loka Kitchen menghadapi beberapa risiko yang berasal dari aset usaha, pelayanan kepada pelanggan, dan proses operasional sehari-hari. Risiko-risiko ini perlu dikenali sejak awal agar tidak menghambat perkembangan bisnis. Yang pertama ada property exposure atau risiko terhadap aset, yaitu ada kerusakan peralatan produksi, kerusakan bahan baku, kerusakan produk jadi, dan kebakaran dan kehilangan aset. Kemudian selanjutnya ada liability exposure, risiko tanggung jawab. Produk tidak sesuai pesanan, risiko keamanan pangan, kerusakan saat pengiriman, ataupun keluhan pelanggan. Dan ada juga personal exposure, risiko SDM. Keterbatasan tenaga kerja, kesalahan produksi, kesalahan pencatatan pesanan, dan ketergantungan pada pemilik usaha. Next slide yaitu klasifikasi risiko. Risiko yang ada di Loka Kitchen dibagi menjadi dua, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Pembagian ini memudahkan kita untuk melihat mana risiko yang perlu dicegah dan mana yang muncul dari keputusan atau strategi bisnis. Dalam aspek pengertian, risiko murni itu adalah menimbulkan kerugian, sedangkan risiko spekulatif yaitu bisa untung atau rugi. Dalam aspek penyebab, risiko murni itu kejadian yang tidak direncanakan. Risiko spekulatif yaitu keputusan atau strategi bisnis. Dalam aspek contoh, risiko murni yaitu alat rusak, bahan baku rusak, produk rusak, komplain pelanggan. Risiko spekulatif itu rebranding membuka toko, menambah produk, promosi digital. Aspek dampak, risiko murni itu ada operasional terganggu dan menimbulkan kerugian. Risiko spekulatif itu dapat mengembangkan usaha atau menimbulkan kerugian. Aspek penanganannya, risiko murni ada perawatan alat, SOP, kontrol kualitas. Risiko spekulatif ada evaluasi strategi dan inovasi produk.
Resiko yang ada di Loka Kitchen dibagi menjadi dua, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Pembagian ini memudahkan kita untuk melihat mana risiko yang perlu dicegah dan mana yang muncul dari keputusan strategi bisnis. Kemudian slide selanjutnya, risiko kesehatan dan kecelakaan kerja. Meskipun masih berskala kecil, Loka Kitchen tetap memiliki risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, terutama saat menggunakan peralatan produksi dan bekerja di area dapur. Karena itu, penerapan K3 penting untuk menjaga keamanan selama proses produksi. Risiko luka bakar, penyebabnya terkena oven atau kompor panas, dampaknya cedera dan produksi terganggu. Cara pencegahannya yaitu gunakan sarung tangan tahan panas. Kemudian ada risiko luka benda tajam, penyebabnya ini bisa menggunakan pisau saat produksi. Dampaknya yaitu tangan terluka dan pekerjaan terhambat. Cara pencegahannya, gunakan pisau dengan benar dan simpan dengan aman. Dan yang ketiga ada risiko terpeleset, penyebabnya itu lantai basah atau licin. Ya, dampaknya cedera dan menghambat produksi. Cara pencegahannya, jaga kebersihan dan segera bersihkan lantai. Kemudian ada risiko kelelahan fisik, penyebabnya bekerja terlalu lama, dampaknya konsentrasi menurun dan mudah terjadi kesalahan. Pencegahannya, atur waktu kerja dan istirahat. Kemudian yang terakhir ada risiko kontaminasi produk. Penyebabnya itu area atau peralatan kurang bersih. Dampaknya itu kualitas produk menurun dan menimbulkan keluhan. Cara pencegahannya, jaga kebersihan diri, alat, dan area produksi. Risiko kesehatan dan kecelakaan kerja di Loka Kitchen didominasi oleh aktivitas produksi sehari-hari. Karena itu, penerapan prosedur keselamatan dan kebersihan kerja menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko serta menjaga kelancaran operasional usaha. Pengukuran risiko. Setelah proses identifikasi risiko selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pengukuran risiko untuk mengetahui tingkat prioritas dari setiap risiko yang dihadapi Loka Kitchen. Pengukuran ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Dalam penelitian ini, metode risk metric digunakan karena sesuai dengan karakteristik UMKM, serta dapat membantu mengidentifikasi risiko yang memerlukan penanganan lebih dahulu. Hasil pengukuran tersebut kemudian menjadi acuan dalam menentukan strategi pengendalian risiko yang efektif. Lalu, di sini ada penentuan frekuensi dan tingkat keparahan risiko. Berdasarkan hasil penelitian, ketergantungan pada pemilik usaha menjadi risiko dengan prioritas tertinggi karena sebagian besar operasional masih bergantung pada pemilik. Risiko lain yang juga perlu diprioritaskan meliputi kerusakan peralatan, kerusakan bahan baku, kelelahan saat produksi, dan keluhan pelanggan karena berpotensi mengganggu kelancaran operasional. Sementara itu, gangguan listrik dan kebakaran memiliki kemungkinan yang lebih kecil, tetapi tetap perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Nah, di sini ada tabel terkait risiko, frekuensi, severity, tingkat risiko, dan keterangan. Untuk yang pertama, risiko kerusakan peralatan untuk frekuensinya di 3, severtinya di 4, dan tingkat risikonya ini tinggi, serta keterangannya menghambat produksi. Lalu yang kedua, di sini ada kerusakan bahan baku untuk frekuensinya 3, severtinya 4, tingkat risikonya tinggi, keterangannya masa simpan terbatas. Lalu untuk risiko yang ketiganya itu produk rusak saat pengiriman, frekuensinya 3, severtinya 3, tingkat risikonya ini termasuk sedang, dan keterangannya produk mudah rusak. Lalu untuk risiko yang keempat, di sini ada kesalahan pencatatan, frekuensinya ini 3, untuk severtinya 3, tingkat risikonya sedang, untuk keterangannya pemesanan masih manual. Lalu di sini ada risiko gangguan listrik, frekuensinya 2, severtinya 4, tingkat risikonya ini termasuk sedang, dan keterangannya menghambat produksi. Lalu di sini ada risiko kebakaran, untuk frekuensinya 1, severtinya 5, tingkat risikonya ini sedang, dan keterangannya dampak besar. Lalu di sini ada risiko keluhan pelanggan. Untuk frekuensinya 3, sepertinya 4, tingkat risikonya tinggi, keterangannya mempengaruhi reputasi. Untuk sini ada risiko tentang kelelahan saat produksi. Untuk frekuensinya 4, sepertinya 3, tingkat risikonya tinggi, untuk keterangannya beban kerja tinggi. Sini ada risiko yang terakhir, ketergantungan pada pemilik. Untuk frekuensinya 5, sepertinya 4, tingkat risikonya ini sangat tinggi. Untuk keterangannya operasional bergantung pada pemilik. Berikutnya ada analisis risiko spesifik pada Loka Kitchen. Selain risiko operasional sehari-hari, Loka Kitchen juga menghadapi beberapa risiko lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha. Setiap risiko memiliki penyebab dan dampak yang berbeda, sehingga perlu dipahami agar penanganannya lebih tepat.
Lalu di sini ada 6 macam risiko, yaitu yang pertama risiko operasional. Risiko ini yang paling sering terjadi seperti kerusakan alat, kesalahan pesanan, dan keterlambatan produksi. Lalu yang kedua ada risiko pasar. Persaingan bisnis kuliner ini semakin tinggi sehingga Loka Kitchen perlu terus berinovasi dan aktif untuk melakukan promosi. Yang ketiga ada risiko kredit. Ini risikonya masih tergolong rendah karena sebagian besar pesanan menggunakan sistem pre-order dengan pembayaran di awal. Lalu berikutnya ada risiko spekulatif. Untuk keputusan seperti rebranding, membuka toko, dan menambah produk dapat menjadi peluang, tetapi juga pastinya memiliki risiko. Lalu ada namanya risiko keuangan, yaitu untuk kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan. Dan yang terakhir ada risiko reputasi, yaitu setiap komplain pelanggan atau ulasan negatif dapat mempengaruhi kepercayaan calon pelanggan. Berikutnya ada pengendalian risiko pada Loka Kitchen. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah selanjutnya adalah menentukan cara untuk mengurangi atau mencegah risiko tersebut agar kegiatan di Loka Kitchen tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama di sini ada risk control, yaitu yang pertama melakukan perawatan peralatan secara rutin. Lalu yang kedua menyimpan bahan baku dengan sistem FIFO. Yang ketiga mencatat dan mengkonfirmasi pesanan sebelum diproduksi. Dan yang terakhir menjaga kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan. Lalu berikutnya dari pooling, yaitu membagi tugas dengan pasangan atau orang yang membantu agar operasional tidak bergantung pada satu orang. Lalu berikutnya dari transfer, yang pertama menggunakan kemasan yang lebih aman, yang kedua memilih jasa pengiriman yang terpercaya. Lalu berikutnya ada risk transfer, yang pertama menggunakan kemasan yang lebih aman, lalu yang kedua memilih jasa pengiriman yang terpercaya. Maka dari beberapa metode tersebut, risk control menjadi cara yang paling sering diterapkan karena sebagian besar risiko berasal dari kegiatan operasional sehari-hari. Berikutnya ada rekomendasi strategi pendanaan dan transfer risiko. Selain mengendalikan risiko, Loka Kitchen juga bisa mengurangi dampak kerugian dengan menggunakan perlindungan seperti asuransi. Cara ini membantu melindungi usaha jika terjadi risiko yang tidak bisa dihindari. Berikut beberapa asuransi yang diterapkan oleh Loka Kitchen. Yang pertama ada asuransi properti, yaitu untuk melindungi toko, peralatan produksi, dan aset usaha dari risiko seperti kebakaran atau kerusakan. Yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi kecelakaan, memberikan perlindungan bagi pemilik atau orang yang membantu jika terjadi kecelakaan saat bekerja. Lalu berikutnya ada asuransi tanggung gugat, yaitu melindungi usaha jika terjadi tuntutan dari pelanggan akibat produk atau pelayanan. Saat ini Loka Kitchen masih berfokus pada pengendalian risiko operasional karena usahanya masih berskala kecil. Namun seiring perkembangan usaha, perlindungan seperti asuransi properti dan BPJS Ketenagakerjaan dapat dipertimbangkan agar bisnis dapat tetap berjalan aman dan berkelanjutan. Kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa Loka Kitchen memiliki beberapa risiko yang perlu dikelola, terutama risiko operasional yang paling berpengaruh terhadap kelancaran produksi dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan pengendalian risiko yang tepat serta mempertimbangkan strategi transfer risiko sesuai kebutuhan, Loka Kitchen diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan terus berkembang di masa yang akan datang. Saran untuk kedepannya, yang pertama menyusun SOP. Membuat SOP produksi, pencatatan pesanan, dan pengemasan agar operasional lebih teratur. Yang kedua, mengelola bahan baku, menerapkan sistem FIFO dan melakukan pengecekan rutin untuk menjaga kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan, mengkonfirmasi pesanan, merespon keluhan dengan cepat, dan menjaga kualitas produk. Yang keempat, evaluasi risiko, melakukan evaluasi secara berkala serta mempertimbangkan asuransi seiring dengan perkembangan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.